Tulisannya bisa aman? Oke, kalau gitu saya mulai ya. Oke, jadi di sesi pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena tegangan dan defleksi pada struktur BIM dengan menggunakan metode elemen hingga. Oke, jadi ada beberapa konten yang ingin saya jelaskan ke teman-teman. Jadi ada 5 poin. Oke. Nah, ini. Jadi poin pertama yaitu prosedur pemodelan finite element method. Yang kedua, perhitungan tegangan dan defleksi pada kasus BIM. Ini saya ambil kasus yang sederhana dulu. Yang ketiga, pemodelan numerik dalam perhitungan BIM. Terus yang keempat adalah perbandingan hasil analitik dengan semua pemodelan numerik. Dan yang terakhir, kesimpulan akhir dan saran dari saya. Oke, jadi untuk prosedur pemodelan dengan FEM itu sebenarnya ada 8 proses step by step-nya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Dan semua step ini itu harus dilakukan secara runtun. Ya. Jadi pertama, kita harus menentukan tipe analisis yang ingin kita lakukan dulu. Tipe analisis dulu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menentukan select element type-nya. Yang ketiga, kita bisa menentukan material properties yang akan digunakan. Yang keempat, membuat nodal atau titik untuk perhitungan kalkulasi elemen. Lalu setelah membuat titik, maka kita bisa membuat beberapa elemen beserta konektivitasnya, nomor 5. Nah, setelah nomor 5 selesai, maka kita bisa melakukan step nomor 6, yaitu boundary condition dan pembebanan. Ini. Dan yang terakhir kita bisa melakukan proses running di proses processing. Dan yang terakhir adalah post processing. Jadi kita bisa menentukan hasil displacement, tegangan, frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan semua untuk simulasi FEM itu ada 3 poin, yaitu analysis type, yang paling penting. Ini juga penting, yaitu element type, dan yang ketiga adalah material properties. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analysis type yang bisa dilakukan oleh simulasi FEM. Nah, jadi secara umum ini ada 11 poin yang saya rangkum. Jadi yang paling sederhana, ini yang levelnya paling beginner, paling sederhana, yaitu di linear statik. Ini masih paling awal sekali. Nah, lalu bisa setelah linear statik, bisa naik kasta ke non-linear statik. Ini jauh lebih sulit karena materialnya non-linear. Nah, ketika non-linear statik bisa lanjut ke non-linear dinamik. Nah, selain 3 siklus ini, kita juga bisa melakukan analisa yang lain, yaitu komposit, mekanika tak dan lelah, getaran, noise vibration harshness, fluid structure interaction, thermal analysis, buckling, dan yang terakhir adalah optimasi. Optimasi ini kita bisa melakukan semua analisa dengan metode optimasi tersebut. Lalu untuk sifat material yang bisa digunakan untuk simulasi FEM itu ada 6. Nah, yang paling mendasar adalah isotropik atau material elastis. Nah, ini yang paling dasar nih di sini nih, isotropik. Lalu bisa lanjut ke anisotropik, bisa ke ototropik. Nah, anisotropik dan ototropik ini untuk komposit. Elastoplastik ini untuk material yang mudah dihancurkan untuk tabrakan, ini elastoplastik. Lanjut lagi ke hyperelastik, dan yang terakhir adalah viskoelastik. Nah, jadi untuk simulasi FEM ini cukup banyak cabang-cabangnya, dan untuk training kali ini saya akan menjelaskan mengenai linear statik dengan material yang bersifat isotropik. Jadi ini masih step yang paling sederhana. Oke, lalu bagaimana untuk jenis elemennya? Nah, jenis elemennya itu ada 3 bagian, yaitu elemen 1 dimensi, elemen 2 dimensi, dan elemen 3 dimensi. Nah, untuk elemen 1 dimensi ada elemen bar, ada elemen beam, ada elemen rod atau tube or pipe, dan yang terakhir adalah web spa. Nah, untuk pemodelan kali ini, kita akan memulai di pemodelan elemen beam. Yang ini ya. Oke. Untuk elemen 2 dimensi, itu ada 2 macam elemen, yaitu segitiga dan segi 4. Nah, yang akan kita modelkan, kita akan memodelkan elemen segi 4 yang 4 node ya, L4 ini ya. Dan yang terakhir adalah 3 dimensi, ini macam-macam juga cukup banyak, ada tetrahedral, pentagonal, heksagon, sama piramid. Nah, kita nanti akan memodelkan di bagian linear hex 8. Ini kalau waktunya sempat ya. Oke, kita mulai ke contoh kasusnya yang akan kita analisa.
Jadi ini ada sebuah kasus, ini saya buat, jadi ada beam dengan panjang 300 mili, diberi beban sebesar 200 Newton di ujung. Nah, lalu beam ini memiliki penampang tebalnya sebesar 5 mili Z-nya, lebarnya sebesar 20 mili. Nah, material beam ini menggunakan material baja dengan data berikut, 200 gigapascal modulus siangnya, Poisson rasionya 0,3, dan ini density-nya 7,85. Oke. Nah, jadi ada 3 perhitungan yang ingin kita lakukan, yaitu perhitungan secara analitik, perhitungan secara numerik, dan perhitungan perbandingan dari semua hasil. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Ini ke perhitungan analitiknya. Nah, di perhitungan analitik ini, untuk perhitungan tegangan, itu dengan rumus yang praktikalnya, yaitu sigma maksimum sama dengan bending moment M dikalikan C dibagi nilai I. Di mana M adalah resultan dari momen internal, jadi ini ada gaya, ini panjang. Nah, momen yang paling maksimum itu adalah M. C adalah jarak terjauh yang tegak lurus dari sumbu netral. Nah, ini adalah C-nya. Jadi di sini ada ada netral aksis, C adalah jarak terjauhnya, dan I adalah momen inersia. Nah, ini untuk perhitungan nilai tegangan. Sedangkan untuk perhitungan nilai defleksi, bisa dilihat di tabel berikut, deflection yaitu delta max sama dengan negatif PL pangkat 3 per 3 EI, ya, di mana delta adalah defleksi beam, P adalah gaya eksternal, L adalah panjang kolom, panjang beam, E adalah modulus siang, yaitu baja, dan I adalah momen inersia. Nah, untuk perhitungan sederhananya, ini perhitungan analitiknya bisa dilihat di slide berikut. Nah, jadi langkah pertama, kita hitung nilai momennya dulu, yaitu force dikalikan length, 200 Newton dikalikan 300 mili, sama dengan 60.000 Newton mili. Ya. Untuk C, ini ada netral aksis di tengah-tengah. C adalah titik terjauhnya dari netral aksis, misalkan di ujung sini. Nah, jarak titik ujung ini ke netral aksis adalah 10 mili, dan I itu adalah 10/12, tebalnya, B-nya, 5 mili dikalikan tingginya, 20 pangkat 3. Maka didapat I sama dengan 10.000 per 3 mm pangkat 4. Nah, sehingga ketika sudah kita mendapatkan nilai M, C, dan I, dengan nilai tersebut kita bisa menginput nilai tegangan maksimum, yaitu 60.000 dikalikan 10 dibagi 10.000 per 3. Maka nanti hasilnya adalah 180 megapascal. Nah, sedangkan untuk defleksinya, bisa dilihat di slide berikut. Nah, force-nya 200 Newton, length-nya 300 mm, modulus siangnya 200 gigapascal. Ini kita ubah dalam bentuk 200.000 megapascal. Dan I-nya adalah 10.000 per 3. Nah, ketika didapatkanlah data ini, maka kita bisa mendapatkan nilai delta maksimum sama dengan negatif PL pangkat 3 per 3 EI. Maka didapatlah displacement-nya sebesar 2,7 mm. Oke, teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan hasil analitiknya ya. Hasil tegangan maksimum sudah ada, 180 megapascal, dan delta maksimumnya yaitu 2,7 mm. Nah, untuk rekan-rekan semua, silakan dibuka dulu softwarenya.